Malam itu, angin bertiup dingin di desa kecil bernama Wangi. Kabut tebal menyelimuti pemakaman tua yang terletak di pinggir desa. Seorang sopir ambulan bernama Darmawan tengah duduk santai di posnya, menunggu panggilan untuk mengantar jenazah. Sejak beberapa hari terakhir, desa ini menjadi tempat berita terseram tentang penampakan makhluk halus dan suara-suara aneh di malam hari. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan seperti apa kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Malam yang terkutuk. Darmawan tidak selalu mempercayai cerita-cerita tersebut. Baginya hanyalah mitos dan legenda yang tak berdasar. Namun, semuanya berubah ketika telepon di posnya berdering dengan suara serak. Darmawan mengangkat telepon itu, dan suara penuh ketakutan terdengar di seberang sana. "Pak Darmawan, tolong cepat datang ke rumah Pak Joko. Istrinya meninggal tiba-tiba, dan kami membutuhkan ambulans segera," pinta suara wanita yang terdengar panik. Darmawan segera menghidupkan mesin ambulannya dan menuju ke rumah Pak Joko. Perasaannya campur aduk antara keterkejutan dan tanggung jawab profesional. Sesampainya di rumah tersebut, suasana seram dan gelap menyambutnya. Pak Joko kelihatan pucat, matanya sayu karena duka. "Terima kasih Pak Darmawan, sudah mau datang cepat," ucap Pak Joko dengan suara gemetar. Darmawan hanya mengangguk. Dia segera membantu mengangkat jenazah istri Pak Joko ke dalam ambulan. Namun, sesaat sebelum ambulan melaju meninggalkan rumah itu, Darmawan melihat sesuatu yang aneh. Bayangan hitam terlihat di balik jendela rumah, seolah-olah ada sesuatu yang mengamatinya. Darmawan merasa bulu kuduknya merinding, namun ia cepat-cepat mengabaikannya sebagai imajinasi belaka. Perjalanan menuju pemakaman tidaklah nyaman. Suasana gelap dan hening membuat Darmawan merasa seperti ada yang mengintip dalam kegelapan. Sembari berkendara, dia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa ini hanyalah efek dari cerita-cerita seram desa. Sampai di pemakaman, Darmawan membantu mengeluarkan jenazah dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk prosesi pemakaman. Namun, seiring langkah-langkah mereka menuju liang lahat, Darmawan merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang mereka. Suara langkah kaki ringan terdengar, tetapi ketika Darmawan menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sesampainya di liang lahat, ketegangan semakin terasa. Darmawan meletakkan jenazah dengan hati-hati, tetapi tiba-tiba saja suara desisan angin dan serangkaian suara aneh merayap di antara makam-makam tua. Darmawan mencoba menepis ketakutannya, mencari alasan rasional untuk suara-suara itu. Namun, ketika prosesi pemakaman berlangsung, bayangan hitam yang dilihatnya di rumah tiba-tiba muncul lagi, mengambang di antara makam-makam. Darmawan berusaha menahan rasa takutnya, tetapi ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Prosesi pemakaman pun selesai, namun Darmawan merasa bahwa kegelapan malam ini memiliki rasa yang belum terungkap.
Apakah ini hanya imajinasinya yang berlebihan, ataukah ada kekuatan gaib yang sebenarnya tersembunyi di dalam desa bernama Wangi? Setelah prosesi pemakaman selesai, Dermawan kembali ke pos ambulan dengan perasaan yang tak menentu. Suara-suara aneh yang terdengar di pemakaman masih menggema di telinganya. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanyalah produk dari kelelahan dan tekanan pekerjaan, tetapi ada yang tidak bisa diabaikannya. Beberapa hari berlalu. Kejadian di pemakaman tak pernah lepas dari pikiran Dermawan. Keterkejutannya semakin bertambah ketika ia mulai mendengar cerita-cerita serupa dari orang-orang desa. Beberapa warga mengklaim melihat bayangan hitam di sekitar pemakaman, sedangkan yang lain mendengar suara-suara aneh di malam hari. Dermawan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Pada malam hari, ia memarkir ambulannya di dekat pemakaman dan bersiap untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati, dia berjalan melalui jalanan kecil yang dipenuhi oleh makam-makam tua. Dan tiba-tiba, suara langkah kaki ringan kembali terdengar di belakangnya. Dermawan membalik, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Dia merasa sebuah kehadiran yang tak terlihat mengawasinya. Langkahnya semakin cepat, namun suara langkah kaki itu semakin mendekati. Sampai di sebuah pojok pemakaman yang terpencil, Dermawan melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di tengah kegelapan, bayangan hitam yang ia lihat sebelumnya kini tampak lebih jelas. Itu memiliki bentuk manusia, tetapi tak berwujud pasti. Dermawan berusaha memanggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Bayangan itu seakan menyergapnya, kemudian menghilang begitu saja. Dengan hati berdebar, Dermawan menyusuri setiap sudut pemakaman, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sebuah makam tua yang terlupakan, ia menemukan sesuatu yang mengguncangnya. Sebuah batu nisan yang rusak dengan tulisan yang samar-samar. Mawarsari, istri tercinta. Dermawan tiba-tiba sadar bahwa Mawarsari adalah nama istri Pak Joko yang baru saja meninggal. Ketakutan dan kecurigaan mulai merasuki pikirannya. Dermawan terus menyelidiki misteri yang menyelimuti desa bernama Wangi. Ia menghabiskan malam-malamnya di pemakaman, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kehadiran bayangan hitam dan suara-suara aneh yang menghantui tempat itu. Suatu malam, ketika Dermawan sedang berjalan di antara makam-makam tua, bayangan hitam itu muncul lagi di depannya. Kali ini, Dermawan mengumpulkan keberanian untuk mendekatinya. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan suara gemetar. Bayangan itu tetap diam, tetapi Dermawan merasa seolah-olah ada kekuatan gaib yang memandangnya dengan tajam. Kemudian, dengan suara lembut dan serak, bayangan itu berkata, "Aku adalah Mawarsari yang meninggal secara tragis. Aku tak dapat tenang. Ada sesuatu yang belum selesai." Dermawan terkejut. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran bayangan itu terkait dengan kematian istri Pak Joko. Mawarsari menjelaskan bahwa sebelum kematiannya, ia mendengar bisikan-bisikan aneh yang memanggilnya dari arah pemakaman ini. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menuntunnya untuk meninggalkan dunia ini dengan suatu tujuan yang belum terpenuhi. Dermawan yang awalnya ragu-ragu, kini merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu Mawarsari dalam menyelesaikan urusan yang belum selesai tersebut.
Bersama-sama, mereka merencanakan untuk mengungkap kebenaran di balik kehadiran bayangan dan suara-suara misterius di desa itu. Mereka menyelidiki makam Mawarsari dan menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan pemakamannya. Batu nisannya rusak dan makamnya terabaikan. Mawarsari merasa bahwa ada yang mencoba menyembunyikan kebenaran tentang kematian dan meninggalnya. Dermawan dan Mawarsari kemudian memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Jejak mereka membawa mereka ke sebuah gua tua di lereng bukit sekitar desa. Di dalam gua, mereka menemukan artefak kuno dan catatan yang menjelaskan tentang kehadiran makhluk gaib yang selama ini tersembunyi di desa. Terungkap bahwa makhluk itu adalah roh-roh yang terjebak dan belum bisa melanjutkan perjalanan mereka ke alam baka. Mereka membutuhkan bantuan untuk melepaskan diri dan menyelesaikan urusan mereka, dan Mawarsari adalah salah satu dari mereka yang terjebak. Dermawan dan Mawarsari berusaha membantu roh-roh itu agar bisa berpulang dengan damai. Perjalanan mereka penuh dengan tantangan dan kontroversi dengan kekuatan gaib yang ada di pemakaman tersebut. Namun, dengan tekad dan keberanian, mereka berdua bersatu untuk menyelesaikan tugas mulia ini. Dermawan dan Mawarsari terus menjelajahi gua kuno, mencari jawaban atas misteri yang menyelimuti desa bernama Wangi. Di kedalaman gua, mereka menemukan sebuah ruangan gelap dihiasi dengan lambang-lambang mistis dan artefak kuno. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah pusaka gaib yang dikelilingi oleh cahaya samar. Pusaka tersebut ternyata adalah pusaka Serat Wisesa, sebuah benda yang dipercayai memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan roh dan membantu mereka menemukan kedamaian. Dermawan merasa getaran energi magis begitu masuk ke ruangan itu, dan Mawarsari merasakan panggilan dari para roh yang terjebak. Dengan berhati-hati, Dermawan dan Mawarsari mengamati pusaka tersebut. Mereka memutuskan untuk menggunakan kekuatan pusaka itu untuk membuka pintu antara dunia nyata dan alam gaib. Dengan pertolongan pusaka, roh-roh yang terjebak mulai muncul, dan satu persatu mereka bercerita tentang kisah tragis mereka yang belum terselesaikan. Ternyata, desa bernama Wangi merupakan tempat yang penuh dengan sejarah kelam. Beberapa roh adalah korban dari peristiwa tragis di masa lalu, sementara yang lain memiliki dendam yang belum terbalaskan. Dermawan dan Mawarsari sangat penuh kebijaksanaan mendengarkan setiap cerita, sambil mencoba mencari jalan untuk membantu roh-roh itu menemukan kedamaian. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Beberapa roh menunjukkan keberatan dan ketidakpercayaan terhadap niat baik mereka. Kontroversi dengan roh yang marah dan gelisah membuat langkah mereka penuh dengan tantangan. Pada suatu malam, ketika mereka sedang berkomunikasi dengan salah satu roh yang paling kesepian, mereka tanpa sengaja membangunkan kekuatan gelap yang tertidur di dalam gua. Suara-suara aneh dan bayangan gelap kembali muncul, kali ini lebih kuat dan ganas. Dermawan dan Mawarsari menyadari bahwa mereka harus berhadapan dengan kekuatan gelap ini untuk melindungi desa dan membawa kedamaian kepada para roh yang terjebak. Pusaka Serat Wisesa bersinar terang, memberikan mereka keberanian dan kekuatan untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata. Dermawan dan Mawarsari bersiap untuk menghadapi kekuatan gelap yang telah terbangun di dalam gua kuno. Pusaka Serat Wisesa menyala terang, memberi perlindungan kepada keduanya.
Namun, suasana di sekitar mereka menjadi semakin tegang dan penuh ketegangan. Bayangan-bayangan hitam bergerak di sekeliling mereka, membentuk siluet yang menyeramkan. Suara-suara aneh menggema di dalam gua, menciptakan atmosfer yang memenuhi rasa takut dan ketidakpastian. Darmawan dan Mawarsari merapatkan barisan, siap untuk menghadapi ancaman yang tidak terlihat. Tiba-tiba, bayangan itu menyatu menjadi satu entitas besar yang berada di depan mereka, sebuah kekuatan gelap yang tak terbayangkan. Darmawan dan Mawarsari bisa merasakan kejahatan yang mengalir dari keberadaannya. Hai sopir ambulan dan roh terjebak, kalian tidak boleh campur tangan dalam urusan ini. Desis kekuatan gelap itu dengan suara serak dan meresap ke dalam hati. Namun, Darmawan dan Mawarsari tidak gentar. Mereka merapatkan kekuatan mereka dan melancarkan serangan terhadap kekuatan gelap tersebut. Pusaka Serat Wisesa berkilau terang, mengeluarkan energi positif yang bertentangan dengan kekuatan gelap. Pertempuran sengit pun terjadi. Darmawan dan Mawarsari menggunakan keberanian dan tekad mereka untuk melawan serangan-serangan kegelapan. Pusaka Serat Wisesa memberikan perlindungan dan kekuatan magis yang dibutuhkan untuk menghadapi entitas gelap tersebut. Selama pertempuran, Darmawan menyadari bahwa kekuatan gelap itu sebenarnya adalah kumpulan roh-roh yang marah dan kecewa. Mereka adalah roh-roh yang belum menemukan kedamaian karena kematian mereka yang sangatlah tragis. Dengan kebijaksanaan dan kelembutan, Darmawan dan Mawarsari berusaha berkomunikasi dengan roh-roh tersebut, membujuk mereka untuk melepaskan dendam dan menerima kebenaran. Pusaka Serat Wisesa sebagai perantara antara dunia nyata dan gaib membantu memediasi hubungan antara Darmawan, Mawarsari, dan roh-roh yang terjebak. Melalui upaya bersama, mereka berhasil menyadarkan roh-roh tersebut dan membantu mereka menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Setelah pertempuran yang melelahkan, kekuatan gelap itu mulai mereda, dan bayangan-bayangan hitam perlahan-lahan lenyap. Darmawan dan Mawarsari menatap gua kuno yang kini kembali menjadi sepi, sambil merasakan kehadiran damai yang menggantikan ketegangan. Dengan tugas mereka yang selesai, Darmawan dan Mawarsari melihat roh-roh yang terjebak itu menghilang. Mereka menuju ke alam baka dengan wajah penuh kedamaian. Pusaka Serat Wisesa setelah menjalankan peran pentingnya kembali bersinar samar dan kemudian masuk ke dalam ketenangan. Dengan penyelesaian konflik antara terang dan gelap, desa bernama Wangi kembali menjadi tenang. Masyarakat yang awalnya teror oleh kehadiran roh-roh gelap kini merasakan kedamaian yang lama hilang. Darmawan dan Mawarsari meskipun menghadapi resiko besar telah membawa kebahagiaan bagi desa itu. Setelah pertempuran antara kekuatan terang dan gelap di gua kuno, desa bernama Wangi berada dalam proses penyembuhan. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini merasakan kedamaian yang lama dinanti-nantikan. Cerita tentang Darmawan, sopir ambulan pemberani, dan Mawarsari, roh yang terjebak, menjadi pembicaraan hangat di antara penduduk desa. Darmawan dan Mawarsari, meskipun telah melewati pengalaman yang intens, mereka puas bahwa mereka telah membantu roh-roh yang terjebak dan membawa kedamaian bagi desa. Namun, keduanya juga merasakan dampak dari perjalanan mereka. Darmawan merasa bahwa pengalaman tersebut telah membuka matanya terhadap keberadaan dunia gaib yang sebelumnya diabaikannya. Sementara itu, Mawarsari merasa lega karena telah menyelesaikan urusannya di dunia ini. Namun,
Keinginannya untuk membantu roh-roh lain yang mungkin masih terjebak membuatnya bersedia menjelajahi ke alam gaib dengan peran yang baru. Masyarakat desa yang awalnya curiga dan takut pada kehadiran mereka mulai menghormati dan menghargai Darmawan dan Mawarsari. Mereka dianggap sebagai pahlawan yang telah membawa keseimbangan dan ketenangan kembali ke desa ini. Terima kasih buat kalian yang telah menyimak cerita ini sampai habis. Saya banyak mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan saya. Akhir kata, saya mohon undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.